Bergabung lagi di sesi kedua di minggu ke-9 atau pertemuan ke-9. Tadi kita sudah bahas mengenai pengujian hipotesis untuk dua populasi dependen atau berpasangan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai uji proporsi. Nanti ada uji proporsi untuk satu populasi dan ada untuk dua populasi. Nah, berbeda dengan uji rata-rata yang sudah kita bahas di minggu ke-7 dan barusan di sesi pertama mengenai pengujian rata-rata untuk satu populasi, dua populasi independen, dua populasi independen. Nah, di dalam pengujian proporsi itu populasinya bukan berdistribusi normal seperti pengujian-pengujian yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam pengujian proporsi populasinya berdistribusi binomial. Masih ingat ya distribusi binomial? Distribusi binomial itu outputnya hanya ada dua pilihan, misalnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, kemudian pilihan jawaban ya atau tidak, kemudian sukses atau gagal, kemudian menyukai atau tidak menyukai, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas kali ini untuk pengujian proporsi itu statistik uji yang kita gunakan ini hanya berlaku ketika populasinya itu berdistribusi binomial. Tapi kalau distribusinya bukan binomial, artinya rumus-rumus atau formula-formula yang akan kita pelajari di sesi ini itu tidak berlaku. Jadi harus sesuai. Misalnya datanya distribusinya normal bukan binomial, berarti nanti pengujiannya harus menggunakan statistik uji yang untuk data berdistribusi normal. Kemudian atau mungkin distribusinya Poisson seperti yang pernah saya sampaikan mengenai distribusi Poisson. Artinya juga tidak bisa menggunakan statistik ini, tetapi menggunakan statistik pengujian untuk distribusi yang Poisson. Ketika kita menguji proporsi, penentuan hipotesisnya itu sama seperti di pengujian hipotesis untuk rata-rata, sama saja. Jadi nanti ada pengujian dua pihak, kemudian ada pengujian pihak kanan, ada pengujian pihak kiri. Kemudian hipotesis 1, hipotesis 2-nya itu sama. Untuk uji dua pihak dia menggunakan tanda tidak sama dengan, untuk uji pihak kanan dia menggunakan tanda lebih besar, kemudian untuk uji pihak kiri dia menggunakan tanda kurang dari. Nah, tadi di video pertama itu kita menuliskan simbol di sini adalah mu. Tapi kalau sekarang karena yang diujinya adalah proporsi, parameternya ditulis sebagai pi. Kemudian nanti ada P0. P0 itu adalah angka yang kita ujikannya. Kemudian untuk uji pihak kanan, P-nya mungkin lebih besar dari P0. Untuk uji pihak kiri mungkin P-nya lebih kecil dari P0. Untuk H0-nya di pihak kanan dan pihak kiri itu tidak selalu harus sama dengan. Ada yang lebih kecil sama dengan, kemudian yang ini ada yang lebih besar sama dengan. Nah, kemudian statistik ujinya mau untuk dua pihak kanan, pihak kiri, tetap sama, yaitu Z itu sama dengan X per N dikurangi dengan P0 per akar P0 dikalikan 1 minus P0 dibagi dengan N atau ukuran populasi. Nah, kriteria ujinya seperti yang sudah saya sampaikan di pengujian-pengujian lainnya itu sesuai dengan pengujian yang kita lakukan. Untuk dua pihak berarti dia ada dua wilayah penolakan, ada di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan. Kemudian nanti di sini minus Z alfa per 2, yang di sini positif Z alfa per 2. Kemudian untuk uji pihak kanan, seperti yang selalu saya sebutkan, berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kanan, wilayah penerimanya itu lebih kecil dari Z alfa. Untuk uji pihak kiri berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kiri, yaitu minus Z alfa. Paham ya? Nah, sebagai contoh, misalnya sebuah penelitian ingin menguji apakah distribusi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan itu adalah sama. Sebuah sampel acak berukuran 4.800 orang terdiri dari 2.458 orang laki-laki. Kemudian taraf nyatanya 5%, betulkah distribusi kedua jenis kelamin tersebut sama? Artinya proporsi yang berjenis kelamin laki-laki dengan proporsi yang berjenis kelamin perempuan sama. Ketika kita menyebutkan bahwa distribusi kedua jenis kelamin tersebut adalah sama. Nah, kalau proporsinya sama berarti masing-masing 50% dan 50%, artinya 0,5. Proporsi untuk laki-laki 0,5, proporsi untuk perempuan juga 0,5.
Kemudian di sini diketahui bahwa untuk menguji pernyataan tadi, ambil sampel acak 4.800 orang, berarti ini adalah ukuran N-nya. Kemudian di sini 2.458-nya adalah X-nya, yaitu banyaknya ya orang yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian di sini alfanya adalah 5%. Kemudian tadi dikatakan distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu adalah sama, berarti proporsi perempuan dengan proporsi laki-laki itu harus sama. Artinya di sini ada 50%, yang ini juga 50%. Sehingga proporsi yang kita ujinya proporsi laki-laki. Ingat di sini pusatnya ada di laki-laki, berarti sama dengan 0,5 atau proporsinya tidak sama dengan 0,5. Paham ya? Sehingga nanti hipotesisnya kita tuliskan seperti ini. Pi-nya sama dengan 0,5, artinya proporsi laki-laki sama dengan proporsi perempuan. Kemudian Pi-nya tidak sama dengan 0,5, artinya proporsi laki-laki dengan proporsi perempuan tidak sama. Alfanya tadi 0,5, kemudian tadi sudah diketahui bahwa untuk menguji pernyataan tadi diambil ukuran sampel acak 4.800, kemudian X-nya dari 4.800 itu ada 2.458 orang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ini adalah proporsi yang kita ujinya di H0, yaitu 0,5 proporsi laki-lakinya. Kemudian ini juga diperoleh dari H0, yang ini juga sama. Kemudian ini adalah ukuran sampelnya, hasilnya 1,68. Kemudian karena pengujiannya dua pihak, berarti cari nilai kritis untuk alfa per 2 untuk alfanya 5%. Nah, ini tidak perlu saya tunjukkan lagi bagaimana cara memperolehnya karena sudah saya paparkan atau saya sampaikan di pertemuan ke-7. Jadi silakan dibaca lagi modulnya atau dilihat kembali videonya dan materinya. Nilainya untuk alfa 5% untuk pengujian dua pihak itu adalah 1,96, sehingga bisa kita gambarkan bahwa kurvanya seperti ini. Karena pengujiannya dua pihak, artinya wilayah penolakannya ada di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan juga, yaitu titik batasnya itu 1,96 dengan 1 minus 1,96 maksud saya. Kemudian wilayah penerimanya ini adalah yang berwarna kuning ini. Tadi diperoleh nilai Z-nya, Z hitungnya itu adalah 1,68, artinya dia berada di wilayah penerimaan H0. Sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima atau proporsi antara laki-laki dan perempuan itu memang betul sama besar, atau distribusi kedua jenis kelamin tersebut memang betul sama. Paham ya? Nah, selanjutnya contoh yang kedua di sini kita bahas mengenai katanya ada seorang pejabat itu mengatakan bahwa paling banyak 60% anggota masyarakat termasuk ke dalam golongan A. Kemudian sebuah sampel acak telah diambil terdiri dari 8.500 orang dan ternyata 5.426 itu termasuk golongan A. Nah, apabila taraf signifikansi yang digunakan 1% dapat diterimakah pernyataan tersebut? Jadi yang akan kita ujinya itu adalah pernyataan dari pejabat tadi. Katanya ada paling banyak 60%, paling banyak ya. Kalau paling banyak berarti maksimum. Kalau maksimum berarti lebih kecil sama dengan 60%. Paling banyak 60% termasuk anggota golongan A. Berarti proporsi A itu lebih kecil atau sama dengan 60%. Kemudian untuk menguji pernyataan tadi diambil sebuah sampel acak yang terdiri atas 8.500 orang, berarti ini adalah ukuran sampelnya. Kemudian ternyata ada 5.426 yang termasuk golongan A, berarti X-nya. Kemudian taraf signifikansinya 1% atau 0,01. Nah, dari situ baru kita susun hipotesisnya. Tadi yang pernyataan pejabatnya katanya paling banyak 60%, berarti letaknya ada di H0, sehingga H1-nya adalah lawannya. Karena H0-nya lebih kecil sama dengan, berarti H1-nya lebih besar, sehingga ini termasuk pengujian pihak kanan. Alfanya di sini 1% ya, bukan 5%, ini 0,01 maksudnya. Kemudian statistik ujinya adalah tadi ambil sampel acak 8.500, ukuran N-nya, kemudian ada yang termasuk golongan A-nya 5.426, berarti ini adalah X-nya.
0,6 itu adalah nilai yang diuji, yang ada di H0-nya, kemudian penyebutnya juga sama. Di sini diperoleh dari hipotesisnya. Kemudian ini ukuran sampel diperoleh nilainya 2,79. Kemudian perhatikan karena H1-nya itu lebih besar, artinya kita melakukan pengujian pihak kanan, sehingga nanti kurvanya wilayah penolakannya ada di sebelah kanan, yaitu di sini Z alpha. Z alpha-nya hitung untuk 1%, nilainya adalah 2,33. Dicari lagi di tabel distribusi normal standarnya. Nah, di sini berarti nilai di sini 2,33. Artinya nilai 2,79 ini jauh lebih besar dari 2,33 ada di sini, ada di wilayah penolakan, sehingga ini ditolak, H1 yang diterima. Artinya proporsi yang memilih golongan yang memilih A itu, masyarakat yang memilih atau termasuk golongan A itu ternyata bukan lebih kecil sama dengan 0,6 tapi lebih besar. Nah, seperti ini. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah wilayah penolakannya, kemudian yang berwarna hijau ini adalah wilayah penerimaannya. Karena tadi nilainya 2,79 lebih besar, berarti dia ditolak. Jadi persentase anggota masyarakat yang termasuk golongan A itu lebih besar dari 60. Jadi tidak paling banyak 60%, tapi lebih besar dari 60%. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, seorang produsen menyatakan bahwa paling sedikit 95% barang yang dihasilkan tergolong pada kualitas yang memuaskan. Pemeriksaan terhadap 200 barang yang dihasilkan ternyata 18 diantaranya tidak disenangi oleh konsumen karena cacat. Selidikilah pernyataan produsen tadi dengan taraf nyata 1%. Perhatikan pernyataannya, katanya paling sedikit. Di sini paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti minimum. Kalau minimum berarti bisa lebih besar, sama dengan 0,95. Proporsinya yang diujinya katanya paling sedikit dia 95%, berarti proporsinya adalah pi lebih besar sama dengan 0,95. Kemudian untuk menguji pernyataan tadi diambil barangnya 200, ini ukuran N-nya, dan ternyata 18-nya tidak disukai konsumen X, kemudian taraf nyatanya 1%. Baru kita tuliskan, tadi pernyataannya katanya dia paling sedikit 95%, berarti hipotesisnya diletakkan di H0. Artinya H1-nya itu adalah lawannya, yaitu lebih kecil dari 0,95. Kemudian alfa yang kita gunakan itu 1%. Nah, untuk menguji H0 di sini katanya diambil 200 ukuran sampelnya, kemudian dari ukuran sampel ada, oh ini harusnya 122 bukan 18 ya, 122, 182 orang katanya yang tidak menyukainya. Kemudian dikurangi 0,95 dibagi 0,9-nya ini diperoleh dari H0. Ini juga sama diperoleh dari H0. Kemudian yang ini juga diperoleh dari H0. Hasilnya dibagi dengan ukuran sampel dan hasilnya minus 2,6. Nah, untuk titik kritisnya ini sama dengan contoh sebelumnya karena dia satu pihak, kemudian untuk tabel distribusi normal standar itu mau positif mau negatif tetap sama. Untuk alfa 1% itu nilainya 2,33, sehingga bisa kita gambarkan wilayah penolakannya itu minus 2,33. Jadi wilayah penolakannya ada di sebelah kiri karena pengujiannya pihak kiri atau H1-nya lebih kecil. Nah, diperoleh bahwa nilainya minus 2,6, di mana minus 2,6 ini lebih kecil dari minus 2,33. Sehingga H0 ditolak. Artinya ternyata barang kurang dari 95% ya barang yang dihasilkan tergolong pada kualitas yang memuaskan. Paham ya? Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di forum diskusi atau bisa hubungi saya via WA yang sudah saya sediakan. Nah, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya.